harus dijelasin kalau Mas Tekno. Paling hati sih diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk waktunya. Oke pemirsa, ini alhamdulillah masuk Tekno dari Lampung Timur memberikan masukan tentang kualitas kambing hitam. Kita simak pemirsa. Ada acara tanya jawab, tapi tidak semenjak adanya standarisasi penilaian kontes, itu sebetulnya kita kalau memang sudah ada pemahaman itu sama. Ada 12 parameter juga, 12 parameter, diantaranya itu kepala, tanduk, kemudian telinga, gelambir, postur, rewos, bulu, warna bulu, keserasian dan yang lain. Itu mungkin seperti itulah. Jadi banyak yang diarahkan ke seni itu apa seni? Seni itu pasti ada unsur yang berbeda, yaitu dari 12 parameter tadi itu paling tidak ada apa namanya kelebihan di unsur seninya. Seperti apa? Contoh seperti kepala cembung, jatil. Nah, dari kepala cembung jatil terus seperti ini, tapi kalau ini kan masih dari tulangan ini kelihatan. Tulangan ini bulat, setengah lingkaran, dagu tebal, kemudian telinganya yang bagus itu tidak berbonggol. Pertama tidak berbonggol, lentur, kemudian simetris. Ini hanya sebagai apa ya? Sebagai contoh, tapi mungkin ada kurang lebihnya nanti kita pemahaman bersama. Kalau untuk telinga, kemudian gelambir ini yang bagus, dia tidak putus, tebal. Gelambir tidak putus, artinya putus apa? Ada yang gelambirnya lebar, ada yang gelambirnya kurang lebar. Jadi biasanya ada yang putus di tengah, kurang lebih seperti itu. Kemudian postur lurus. Kalau orang bilang ster, ya. Kalau orang bilang ini keker lah. Ya. Kemudian dari tulangan besar, ya, tulangannya besar, tegak, tidak bengkong. Nah, untuk pembelajaran kita bersama, kalau untuk umur pertumbuhan ini lebih bagus kalau di kandang itu dikasih plafon, ataupun yang penting tidak berdiri. Fungsinya apa? Nanti kaki yang belakang ini akan bengkok. Antisipasinya seperti itu. Bagaimana biar dia tidak berdiri, tidak lompat-lompat di kandang. Otomatis kalau dia sering berdiri, kaki di belakang ini sering akan bengkok, artinya tidak tegak. Ini untuk perawatan kaki di kandang. Kemudian ekor yang paling bagus, ekor itu yang tebal, dari bulatan tebal, tegak, berdiri, lurus. Kemudian apa lagi Pak? Bulu halus, tebal, bersih yang jelas, sehingga kelihatan keindahan. Kemudian apalagi Pak? Tanduk mas. Tanduk ini yang bagus, bukan ini contoh, bukan seperti ini lebih kurang identik, kurang bagus karena dia tipis. Nah seperti ini. Kalau ini tebal, dia melingkar ke arah belakang telinga. Kalau ini tipis. Dan mungkin nanti selebihnya seperti itu. Kemudian kalau yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita memilih untuk tahap awal breeding. Tadi saya sampaikan konsep breeding yang pertama sebagai seorang breeder kita, ini modal awal yang paling penting adalah postur. Ini kadang-kadang kita terlalu terlena dengan kepala dan telinga. Dengan postur yang bagus, yang improvisasi nanti pengennya seperti apa. Makanya ada juga yang
kita menggali potensi dari duri, ya tadi saya sampaikan di depan tadi. Mungkin itu saja, kalau ada pertanyaan monggo, kalau bisa saya jawab. Mas Osro, Mas Tek, ini mau tanya contoh telinga yang bagus seperti apa? Di Kalau contoh antara telinga yang bagus, pangkal seperti ini, jadi dia langsung. Tapi kurang ini kan tidak lurus dan tidak apa namanya, tidak simetris. Tapi di pangkal apa namanya? Ini bisa dikira udah halus. Ini juga bagus kalau untuk apa namanya, di usus telinganya juga bagus. Tinggal kita membenahi yang lain seperti kepala. Kalau kepala ini kan masih kurang penuh. Ya, seperti ini kalau kepala seperti ini kan tidak penuh. Ada putusnya di tengah. Mungkin ada yang lain. Berarti tetap butuh penyelangan pemahaman. Nah, itu yang namanya kita breeding ya, di situ seninya sebetulnya di situ, Pak. Seninya breeding itu ya di situ. Jadi bisa kita feeling, kemudian improv tadi kita mainkan. Tidak mungkin kalau kita beli yang hampir sempurna, tapi sangat mahal sekali. Tidak harus kepala bagus, telinganya bagus, posturnya bagus. Kan tidak ada 4 poin yang penting untuk kita untuk referensi breeding. Yang pertama, poin yang besar kepala, telinga, postur. Kemudian keserasian semua pasti dilihat itu luwes. Makanya ada standar harga yang namanya luwes, itu yang enak dipandang. Artinya seperti itu. Kita harus mengilang, oh ini kepalanya bagus tapi telinganya kurang. Nah kemudian kita ambil indukan yang telinganya bagus untuk memenuhi kekurangan dari jantan. Begitu. Perkenalkan, nama saya Misman, saya jauh dari Lampung Barat, Pak. Datang ke sini itu berangkat dari sana subuh tadi karena banget yang kepengin atau apa namanya ya, banget cintanya dengan yang namanya PE gitu. Kemudian pengen punya teman-teman, kalau kita ngeliat kan cuman paling di YouTube, di HP, tapi kita kepengen bertatap muka ketemu seperti ini. Saya kepengen tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi Mas Tikno ini menyebutkan masalah kaki itu bisa bengkok karena di masa pertumbuhan dia sering berdiri atau loncat-loncat. Yang saya tanyakan, saya punya yang saya piara itu di masalah ekor, Pak. Ekor itu di waktu kecilnya dia tegak, dia bagus, tapi ketika udah umur 8-9 bulan itu dia bengkok lah, katakan seperti obat nyamuk gitu lah, bulat gitu. Itu apakah ada pengaruh masalah dari kecil pertumbuhan atau memang dari lurinya gitu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya piara kambing itu kok nggak bisa bukan buka, masalahnya bukan bisa terang seperti ini, bulu warnanya gitu, jadi selalu kusam dan kuning gitu. Apakah ada sampo atau sabun yang untuk membersihkan seperti peling seperti ini, Pak? Mungkin segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. selamat makan saya. Ya mungkin sedikit saya bisa membantu, Pak. Ini bukan dari, saya katakan tadi bukan akademis ya, karena saya seorang sebenarnya sama, tukang ngarit. Hanya sebagai apa namanya ya, pengalaman, berbagi pengalaman. Jadi kalau pengalaman saya, kalau di ekor, kenapa saya sampaikan tadi ekornya yang bagus itu yang tebal, pangkal ekornya tebal. Nah, pangkal ekornya tebal. Itu biasanya karakternya yang pangkal ekornya itu tegak. Dia walaupun tidak berdiri, bengkoknya tidak, yang dibilang tadi apa, muncul ya. Obat nyamuk. Kalau untuk genetikanya bisa jadi, Pak, dari bibitnya sebelum dari pejantan atau dari indukannya itu juga pengaruh besar.
Tapi paling tidak untuk kalau kita modelnya saya sih kalau untuk ekor yang bagus, kita cari yang pangkalnya ini besar, bulatnya besar. Karena rata-rata yang bengkok kita kecil, rata-rata kecil. Kalau dia tebal, bulutannya ini tebal, tulangannya otomatis biasanya dari bawah tebal, itu tidak, kebanyakan mungkin bengkoknya tidak langsung muter. Itu ada beberapa faktor, satu dari genetika, kemudian dari karakter tadi yang saya bilang kecil tadi, kemudian yang kedua untuk perawatan biasanya ini pengaruh dia melungker tadi itu, dia masa birahinya itu dekat dengan betina. Nah, kalau untuk masa birahi pertama diusahakan jauhkan dari betina, jadi untuk mengurangi masa-masa birahi, mungkin itu Pak. Kemudian yang kedua bulu. Kalau menurut pengalaman saya, bulu itu bisa faktor kebersihan kandang, bisa juga dari pakan, itu juga pengaruh dari pakan. Karena contoh seperti daun mahoni atau daun randu, itu biasanya dia kalau air kencingnya itu lengket Pak. Itu juga faktor dari pakan. Kemudian kalau untuk tebal dan bagus, perawatan biasanya teman-teman pakai itu pakan tambahan dari kacang hijau. Ada itu Pak, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain. Untuk sambil tadi saya sampaikan juga soal yang luri tadi Pak. Di sini lagi senang luri dan kita bersama. Luri itu penting sebagai referensi kita untuk peternak bagaimana nanti ingin hasil dari ternak kita sesuai dengan harapan kita, arahnya jalurnya luri dari pejantan sebelumnya. Nah biasanya dipakai luri-luri itu kan luri-luri jawara dan luri seperti contohnya Tumpang, Semar, Basuki dan yang lain. Cuma sebagai masukan, sebetulnya luri itu bukan referensi kita sendiri. Kita sebetulnya nanti anakan breeding ini hasilnya seperti ciri khasnya seperti apa, sebagai referensi. Nah untuk saat ini kadang-kadang kita beli luri buta yang saya sampaikan tadi. Luri buta itu ya kadang beli di pasar, oh ini lurinya si ini, tur jari ini ya gitu. Tidak ada pertanggungjawaban. Seharusnya kalau kita mau cari luri itu biasanya mahal, otomatis mahal karena kita memilih bibit dengan ciri khas yang sesuai kita inginkan. Itu harus ada pertanggungjawaban. Contoh, kita ngambil luri ala SG misal, saya pengen ala SG, oh ini anaknya lu kok moncrot misal, lu kok moncrotnya punya siapa, dia kasih kontak personnya. Kemudian juga moncrot ini anaknya siapa? Anaknya SG, yang punya SG siapa? Jadi harus ada kontaknya dengan Pak Mugi. Yang punya SG itu pasti jelas, atau langsung yang punya. Kalau misal kita cari dengan dari SG yang Pak Mugi, misal atau Pak Sujio ataupun yang lain, atau mungkin anak cucu Jagat Satria dengan Mas Yafi kan gitu. Harus ada pertanggungjawaban, jangan sampai kambing yang tidak jelas kita beli mahal tapi belum tentu kejelasan, tidak ada pertanggungjawaban. Kalau kadang sekarang banyak kasus itu, misal ini cucunya labas, sedangkan yang punya labas sendiri tidak mengakui. Selain kita merasa dirugikan, yang tentunya yang punya lisensi atau yang punya brand pasti juga merasa dirugikan. Hasilnya pun pastinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu sebagai belajar kita bersama, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Amin. Mudah-mudahan Serombongan harapan. Mas Manto serombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanto. Mas Tekno, saya mau bertanya, spek yang paling bagus soal mulut
alias nyakem itu contoh seperti apa? Monggo dijawab. Ya. Dulu sebelum ada kita melaksanakan kontes di Lampung Timur, sebelumnya kita pasti ada persamaan persepsi, Pak. Dari 12 kriteria itu per poin kita pasti ada persamaan persepsi. Jadi yang kita pelajari, yang kita sepakati bersama, yang dimaksud dengan apa tadi, nyetem ya. Nyetem itu rata-rata dagunya tebal. Nah, dagunya tebal. Kemudian ada yang tidak tebal tapi maju ke depan, itu juga bisa dibilang ya, tetapi keserasiannya tidak ada. Jadi nyetem itu ya ada apa namanya, ada kekurangan dan kelebihannya, keserasian di kepala. Mungkin itulah nyetem. Kalau karakter nyetem itu tidak harus dari kecil kelihatan, sebetulnya tidak. Karena kadang-kadang kecilnya nggak nyetem, besarnya bisa nyetem. Tapi kita tidak terpaku dengan itu. Ya. Karena biasanya kecil tidak kelihatan karena dia genetiknya dari pejantan atau dari indukannya nyetem. Kadang-kadang besar bisa nyetem. Tapi pasti ciri-cirinya ada. Contohnya ya dagunya tebal. Mungkin itu aja Mas Nanto.